Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan pembelajaran matematika wajib kelas 11 yang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang barisan dan deret. Setelah kita mempelajari barisan dan deret aritmetik, sekarang waktunya kita melanjutkan dengan barisan dan deret geometri, ya. Nah, barisan geometri itu berbeda dengan aritmetik. Kalau di aritmetika ada yang namanya beda. Kalau dalam barisan dan deret geometri ada yang namanya rasio atau perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan antara UN per UN min 1. Jadi rasio itu atau perbandingan itu ada perbandingan antara suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Jadi kalian bisa mencari rasio itu dengan membandingkan U2 dengan U1. Jadi U2 per U1 boleh. Atau U3 dibagi U2 boleh. Atau U7 dibagi U6 dan seterusnya. Jadi R. Sehingga R itu sama dengan UN per UN min 1. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan UN itu boleh dikatakan R dikali UN sebelumnya. Rumus UN-nya sendiri adalah A kali R pangkat N-1. Jadi itu rumus UN-nya. UN untuk geometri adalah A dikali R pangkat N-1. Jelasnya kita lihat beberapa contoh berikut. Nah, sekarang kita lihat kalau deret geometri apa. Jadi deret geometri itu adalah barisan geometri yang dijumlahkan. Jadi A tambah AR tambah R kuadrat sampai dengan UN AR pangkat N-1. Sehingga rumus N suku pertamanya itu adalah SN seperti ini. Nah, untuk mencari SN itu ada dua cara. Kalau R-nya misalkan antara 0 sampai 1, misalkan setengah, sepertiga, kamu gunakan 1 kurang R pangkat N. Jadi 1 kurang R digunakannya. Khusus untuk kalau rasionya itu pecahan antara 0 sampai 1. Tapi kalau R-nya itu lebih dari 1, 2, 3, 4 per 3, pokoknya lebih dari 1, maka Rn dikurang 1 ini ada kesalahan, harusnya R kurang 1 bukan 1 kurang R. Jadi gimana atasnya itu gimana bawahnya? Kalau atasnya 1 kurang R pangkat N, maka bawahnya 1 kurang R. Tapi kalau misalkan atasnya R kurang 1, R pangkat N kurang 1, bawahnya juga R kurang 1, bukan 1 kurang R ya, R kurang 1. Contoh kita lihat di sini ada sebuah barisan seperti yang kamu lihat di sini. Nah, yang pertama adalah kalian diminta menentukan rasio. Tadi dikatakan rasio itu ada perbandingan antara suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Misalkan Bapak gunakan dalam hal ini misalkan U3 dibagi U2 boleh. Ya. Nah, mau U2 dengan 1 boleh supaya gampang aja bilangannya yang kecil. Maka 4 per 3 dibagi 8 per 9. Karena ini bilangan pecahan, kita rubah dalam bentuk perkalian. Sehingga kita bisa mengatakan rasionya 3 per 2. Kemudian berikutnya bagaimana rumus ke N? Tadi rumus ke N itu rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. Ini rumus UN. Kamu tinggal masukkan A-nya di sini ada 16 per 27. Rasionya juga sudah ada 3 per 2. Tinggal N kurang 1. Seperti itu. Selesai untuk rumus UN. Ingat ya, ini rumus UN-nya. Kemudian yang berikutnya berapa banyak suku ke N-nya sampai dengan 729 per 32 itu. Karena kita sudah tahu rumus UN-nya yang tadi kita ambil dari soal B, ya, maka kita gunakan rumus UN tersebut. Selanjutnya kita kalikan silang 16 per 27-nya sehingga menjadi seperti ini. Jadi ruas kiri hanya memuat rasionya saja. Nah, karena 16 per 27-nya dikali silang dengan 729 per 32. Nah, setelah itu kita ganti semuanya dalam bentuk pecahan, dalam bentuk perpangkatan, ya. 729 itu juga merupakan perpangkatan dari
3 pangkat 6, sedangkan 32 itu perpangkatan di 2 pangkat 5. 27 dari 3 pangkat 3, 16-nya dari 2 pangkat 2. Nah, dengan menggunakan sifat eksponen, maka kita jumlahkan pangkat-pangkatnya sehingga diperoleh 3 pangkat 9 per 2 pangkat 9, atau dikumpulkan seperti ini. Nah, sekarang ruas kiri kan 3 per 2 pangkat n-1, ruas kanan 3 per 2 pangkat 9. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa hasilnya seperti ini, sama dengan 3 per 2 pangkat 9. Berarti n-1 itu sama dengan 9, sehingga n-nya itu adalah 10. Berarti ada 10 suku. Selanjutnya bagaimana menentukan suku ke-7? Karena kita sudah tahu rumus UN sama dengan ARN-1 yang tadi, yang ini, maka tinggal diganti n-nya dengan 7. Kita rubah di perpangkatan, maka U7 itu adalah 27 per 4 ya, seperti ini. Dah selesai. Selanjutnya yang berikutnya adalah di bahasa geometri diketahui U3-nya 3, U6-nya 81, tentukan U9. Nah, berarti kita gunakan perbandingan U6 bagi U3. Ini 6, 3 udah aja seolah-olah R6 kurang 3. Jadi R3-nya itu sama dengan, karena U6-nya 81 per 3, maka diperoleh R-nya itu adalah akar 3 dari 27, karena 81 bagi 3-nya 27, sehingga R-nya 3. Kalau sudah ketemu 3, tinggal mencari A sekarang. Mencari A itu tinggal dimasukkan, mau ke U3 boleh, ke U6 boleh. Yang paling gampang ke U3. Karena U3-nya itu kan 3, kemudian R-nya sudah tahu 3, maka hasilnya A itu adalah berapa? 3 per 9, atau sama dengan 1 per 3. Ini 3 kurang 1 kan 2, 9. U3-nya kan 3, jadi 3 per 9 sepertiga. Sehingga kita mengatakan U9 sama dengan, ini dijawabnya U8 ya, maaf, ini harusnya U8 bukan U9. U8 sama dengan 1 per 3, 38 kurang 1 sepertiga, 3 pangkat 7, maka hasilnya 329. Ini pertanyaannya bukan U9 tapi berapa U8 ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mau soal cerita. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, membentuk deret geometri. Terpendek 10, yang terpanjang 160. Berapa panjang dari semula? Ini adalah kelanjutan dari soal nomor 1 tadi. Coba kita lihat di sini kan berarti ada U5 dan U1. U5-nya itu yang terpanjang, U1-nya yang terpendek. Sehingga kita katakan R4-nya itu adalah R4 sama dengan 16, karena 160 dibagi 10 itu 16. Maka R-nya adalah 2. Kalau R-nya 2, maka kita menggunakan R5 kurang 1, karena R-nya lebih dari 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Karena suku awalnya 10, R-nya sudah 2, tinggal dimasukkan. Maka hasilnya adalah panjang tali tersebut 310 cm. Dan yang terakhir yaitu tentang populasi suatu jenis serangga. Jika populasi serangga sekarang ini 5.000 ekor, maka 10 tahun yang akan datang berapa? Di sini setiap tahunnya menjadi 2 kali lipat. Maka kita boleh mengatakan menggunakan rumus U10 sama dengan R2 kali 10. Berarti 5.000 dikali 1.024, hasilnya 5.120.000. Nah, ini banyaknya serangga. Pak, kenapa ini nggak pakai N-1? Karena ini langsung berkelipatan. Jadi kalau tahun ke-1 5.000, sekarang 5.000, maka setelah 1 tahun kan menjadi 10.000. Jadi 2 pangkat 1 nantinya. Nah, seperti itu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.